Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurfadilah Kairani, NIM 1914030065, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang studi kelayakan usaha. Di sini saya akan membahas tentang arti penting studi kelayakan pasar. Yang pembahasan pertama tentang penelitian pasar. Penelitian pasar terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian formal. Penelitian formal dilakukan dengan mencari data-data penjualan produk sejenis sesuai dengan pangsa pasar yang akan dituju. Yang kedua, penelitian aspek pasar. Juga bertujuan untuk mengetahui karakteristik permintaan pasar pada saat ini. Karakteristik pasar meliputi pangsa pasar, besarnya permintaan real saat ini terhadap produk yang akan disediakan. Yang pembahasan kedua tentang perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, adanya faktor yang berhubungan dengan produk tersebut seperti analisa dalam kondisi pasar pada saat ini mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, strategi promosi, strategi perolehan, dan pengendalian. Yang kedua, strategi pemasaran diperlukan untuk mengetahui cara yang paling cocok untuk memasarkan produk kita yang tepat, menjamin konsekuensi proyek sesuai dengan timeline proyek yang sudah disusun. Yang ketiga, strategi pemasaran pada dasarnya tergantung pada segmentasi pasar yang akan dituju. Yang pembahasan ketiga tentang penelitian mengenai aspek pasar menyangkut yang pertama, pasar potensial. Di mana pasar potensial ialah pasar di mana pembeli sudah mempunyai minat tetapi belum memiliki uang. Sewaktu punya uang, baru pembeli akan membelinya. Contoh, semua orang yang berkeinginan untuk membeli sebuah mobil dan rumah. Yang kedua, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang ketiga, analisa peluang ialah sebuah bentuk dari metode yang digunakan oleh wirausahawan di dalam melakukan penentuan terhadap apa yang dilakukan orang tersebut di dalam melakukan persaingan terhadap berbagai macam bentuk jenis usaha lainnya yang terdapat di sekitarnya. Contoh, permintaan dan penawaran dari barang dan juga jasa yang ingin ditawarkan. Yang keempat, tentang studi kelayakan bisnis, di mana di sana terdapat pengertiannya. Yang pertama, suatu kegiatan yang mempelajari tentang suatu usaha atau bisnis yang mana dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha itu dijalankan. Yang kedua, mempelajari secara mendalam, maksudnya meneliti secara sungguh-sungguh data dan informasi yang ada, kemudian diukur dan dihitung. Yang ketiga, harus adanya analisis penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu untuk menentukan apakah usaha yang akan dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, tentang aspek-aspek yang dikaji di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, aspek hukum, meliputi legalitas badan usaha sampai dengan perizinan-perizinan yang terkait dalam pendirian usaha tersebut, serta mengkaji regulasi hukum yang akan mempengaruhi dalam operasional ide bisnis tersebut. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, meliputi permintaan akan produk, ketersediaan pembeli atau pelanggan, tingkat persaingan pasar, promosi produk, saluran distribusi produk, serta penentuan harga produk yang akan ditawarkan. Yang ketiga, aspek teknis dan produksi, meliputi lokasi pendirian pabrik, lokasi kantor,
ketersediaan bahan baku produksi, ketersediaan tenaga kerja, peralatan dan mesin, transportasi yang memadai, kemudahan komunikasi, kondisi lingkungan dan infrastruktur yang mendukung. Yang keempat, aspek manajemen dan operasi, meliputi kajian akan struktur organisasi, kajian tenaga teknis, administrasi, penyusun job description, serta penyusunan wewenang dan tanggung jawab posisi manajemen. Yang kelima, aspek keuangan, mempelajari tentang analisa investasi selama ide bisnis ini dijalankan, pendapatan dan biaya yang akan timbul, cash flow dan pengembalian investasi yang akan diperoleh. Yang keenam, aspek resiko, meliputi dampak yang akan timbul dari pendirian ide bisnis dan cara mitigasi yang akan dilakukan. Yang keenam, tentang tujuan untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Yang kedua, ingin sukses dan berhasil. Tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Yang ketiga, menghindari kegagalan. Dalam melakukan studi ini, pebisnis harus bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya dapat berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis mengambil keputusan. Yang ketujuh, tentang manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama, seorang pebisnis dapat memperkecil resiko yang terjadi, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis atau usaha pada saat melakukan. Yang kedelapan, arti penting studi kelayakan pasar. Studi kelayakan telah dikenal luas oleh masyarakat, terutama yang bergerak dalam bidang usaha dan bisnis. Adanya bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan dunia usaha, serta perlu penilaian tentang seberapa besar kesempatan dalam memberikan manfaat, dan studi kelayakan pasar akan memakan biaya, tetapi biaya relatif kecil apabila dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah yang sangat besar. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.